Saat Esther masuk ke dalam istana, dia menghadap raja untuk meminta belas kasihan raja untuk bangsanya. Itu sebenarnya dia tuh sedang mempersembahkan tubuh, jiwa, dan rohnya di hadapan raja. Karena waktu itu saat menghadap kepada raja dan raja tidak berkenan, itu hukumannya mati. Jadi waktu Esther datang ke halaman istana dengan seluruh pakaian kebesarannya, itu sebenarnya dia sedang mempersembahkan akan tubuhnya, jiwanya, rohnya. Jadi dia tuh nggak tahu apa yang akan terjadi detik berikutnya. Tapi dia tahu satu perkara, pokoknya aku mempersembahkan semua yang ada pada diriku untuk aku boleh bertemu dengan rajaku. Nah, jadi acara 7 Mei itu menurut saya suatu hal yang serius, di mana kita semua membawa akan hidup kita untuk menjamu raja, untuk mengundang Tuhan hadir di bangsa kita, untuk mengundang Tuhan hadir di hidup kita, untuk menjamu Tuhan agar Tuhan disenangkan dan favor Tuhan turun untuk hidup kita. Yang kita harus lakukan apa ya? Kita harus mempersiapkan tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita. Nah, hari ini saya mau ajak kita untuk kita mengerti gimana sih cara mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh. Sekali lagi saya ngomong, kalau saya berbicara di depan saudara, kalau saya sharing sesuatu, itu bukan berarti saya itu sudah lulus, ya. Bukan berarti saya itu sudah hebat. Saya itu sama belajarnya dengan kita semua. Jadi hari ini kalau saya berbicara itu berarti saya juga sedang mengajari diri saya sendiri. Saya juga sedang belajar untuk bisa kita sama-sama mempersembahkan tubuh kita menjadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, mari kita hari ini baca sama-sama dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-12. 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Firman ini berbicara tentang apa? Tentang korupsi korban. Kalau kita mau tahu korban yang baik seperti apa, maka kita pun harus tahu dulu korban yang korup itu seperti apa. Benar? Kalau mau tahu kualitas yang bagus, berarti kita harus belajar dulu kualitas yang jelek itu kayak apa. Yang Tuhan katakan korban yang tidak berkenan itu seperti apa. Nah, makanya hari ini saya mau kita belajar dulu. Tuhan berkata, persembahkan hidupmu sebagai persembahan. Nah, tapi di dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-12 ini, ada orang yang melakukan korupsi terhadap korban bagi Tuhan. Ya, kita baca sama-sama dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Saya baca ayat yang ke-12, saudara ke-13, kita bergantian. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Langsung Tuhan nembak di tempat, dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawabnya, orang itu maksudnya orang yang mempersembahkan korban itu menjawab, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagianmu sesuka hatimu. Maka berkatalah bujang itu kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Jadi ternyata saudara, dosa korupsi itu sudah ada dari zaman bahala. Ya. Di dalam Alkitab ada kasus korupsi. Terjadinya di mana? Di pasar, di rumah, di mana terjadinya ini? Di bait Allah. Di bait Allah terjadi korupsi terhadap korban bakaran. Dan yang melakukan itu adalah anak-anak dari imam besar itu sendiri, yaitu anak-anak Eli yang bernama Hofni dan Pinehas. Mereka adalah koruptor yang tercatat di dalam
Alkitab. Dan Tuhan katakan tentang mereka, mereka adalah orang-orang dursila. Korupsi tidak terjadi di luar. Korupsi tidak terjadi di pasar, tidak terjadi di jalan. Tapi korupsi tercatat di Alkitab, terjadinya di dalam bait Allah. Nah, jadi Tuhan sangat membenci koruptor. Tuhan sangat membenci orang-orang yang mengambil hak yang bukan bagiannya. Korupsi itu apa? Korupsi adalah orang yang mengambil apa yang sebenarnya bukan jatahnya. Orang yang mengambil bagian yang harusnya menjadi milik orang lain, lalu dia ambil dan dirampas untuk dirinya sendiri. Itu namanya korupsi. Dan Tuhan hari ini berkata, aku membenci orang-orang yang korupsi terhadap korban bakaran, terhadap korban persembahan. Kalau zaman dulu korban persembahan itu bentuknya seperti apa? Sapi, kambing. Makanya di sini kan dituliskan ada orang datang bawa kambing, bawa sapi, lalu sebelum kambing itu dibakar buat Tuhan, diambil dulu bagian yang enak-enaknya sama dia. Sampai orang yang datang sampai bingung yang mempersembahkan korban ini. Loh Pak, caranya kan bukan begini Pak. Kalau mempersembahkan korban itu kan lemaknya disingkirkan dulu. Terus dibakar di hadapan Tuhan. Lalu imam itu ada aturannya ngambil bagian mananya. Lalu setelah itu semuanya yang lain dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Masa Tuhan dikasih kulitnya doang, ya kan? Itu di imamat itu ada. Harusnya bagian imam itu seperberapanya. Yang bagian yang boleh diambil imam tuh mananya. Ada. Dan orang-orang Israel tuh ngerti sama aturan itu. Jadi waktu pas mereka datang, begitu disembelih, direbus, dicucuk, diambil bagian yang enak-enaknya sama imam. Sampai orang Israel ngomong, loh Pak ini kan bukan bagiannya Bapak, bukan bagian imam ini. Tapi dia berkata, dan yang lucunya koruptor zaman dulu ya, Hofni dan Pinehas, dia nggak main kotor sendiri. Kayak zaman sekarang pakai anak buah. Dikatakan siapa yang melakukan ini? Bujangnya mirip ya sama korupsi zaman sekarang ya. Bujangnya yang disuruh melakukan kekotoran. Tapi di mata Tuhan yang jahat tetap siapa? Hofni Pinehas. Karena Tuhan tahu ini ulah mereka. Ya, jadi korbannya akhirnya diambil untuk dirinya sendiri. Tapi zaman sekarang kan udah gak urusan sapi, kambing sama domba. Apa yang bisa orang Kristen korupsi? Ya, waktu. Ya, kita nanti ke sana ya. Yuk kita baca dulu. Dipastikan kita tahu bahwa korban dalam perjanjian baru adalah hidup kita. Roma 12. Roma 12 judulnya persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi hari ini persembahan di hadapan Tuhan adalah hidup kita ini. Hidup saudara, hidup saya, ini bagi Tuhan adalah korban persembahan, korban bakaran. Bukan sapi, bukan kambing, bukan domba, bukan burung merpati lagi. Tapi ini hidup kita ini adalah persembahan. Dan seringkali kita masih melakukan korupsi terhadap hidup ini. Nah, apa ya? Saya nanya ke Tuhan, Tuhan coba tunjukkan kepada saya sih. Arti korupsi terhadap hidup ini loh apa? Kan kita gak pernah menyakiti diri kita sih sebenarnya. Kita kan baik-baik saja, malah orang lain yang nyakitin kita, bukan diri kita sendiri yang nyakitin ya kan. Seringkali kita gak sadar. Tapi Tuhan katakan seringkali pun kita ini sebagai orang yang hidup di dalam bait Tuhan siang dan malam seperti anak-anak Eli. Kita adalah imam-imam, ini semua imam-imam. Amin. Jangan sampai kita didapati Tuhan, kita berlaku korup seperti anak-anak imam Eli. Mari kita baca, hak-hak apa yang sering kali kita rebut dari hidup kita. Pertama, kalau misalnya kita udah tahu ini adalah bait Tuhan. Ya kan? Bait Roh Kudus. Ini adalah persembahan yang hidup.
maka kita harus perlakukan diri kita dengan sangat baik, saudara. Bukan hanya secara roh, tapi secara jasmani. Amin. Nah, kita ini waktu dulu kemarin ini kan belajar sama Pak Yohanes Sunardi ya, tentang bagaimana merawat kesehatan, bagaimana merawat tubuh. Hukum pertama dari Pak Yohanes Sunardi itu tidak makan jeroan. Karena dia ngomong jeroan itu adalah saringan racun. Termasuk babat itu jeroan, saudara ya. Babat, ati, paru, nah itu yang enak-enak itu. Itu adalah saringan racun, saya beritahukan. Jadi kadang kita harus berlaku bijak. Tidak korupsi sama diri kita ini loh. Karena kalau kita makan sesuatu yang menyakiti badan kita, ini sebenarnya kita sedang korupsi sama persembahan ini. Gitu. Saya ini senang babi, saudara, jujur saya ngakuin. Ya, suka babi, bukan cinta babi, suka makan babi. Ya. Kalau jeroan saya lulus, dari kecil saya nggak suka jeroan. Tapi kalau babi itu susah. Tapi saya seenggaknya mau cukup belajar. Dulu babi saya nggak pilih-pilih, makannya krauk semuanya. Nah, tapi karena saya tahu lemak itu ternyata racun. Lemak itu adalah saringan racun. Jadi saya sekarang kalau makan babi 3 layer, yang kulit sama yang lemaknya dibuang, makannya dagingnya doang. Lumayan kan? Ya, tapi apa yang saya mau katakan, kita harus memelihara memang apa yang menjadi tubuh kita ini. Karena Tuhan punya rencana yang baik dan sangat indah untuk hidup kita. Semua kita sebenarnya pengen dipakai Tuhan lama. Amin. Masih panjang perjalanan kita untuk memenangkan jiwa. Masih banyak perjalanan kita untuk memuliakan Tuhan. Maka peliharalah tubuh kita ini. Ya, kita sekarang olahraga seminggu sekali, badminton. Ya, badmintonnya nggak serius, nanti cedera otot. Ya, tapi paling nggak keringat keluar. Ya. Lalu kita juga mulai saling menegur. Kalau ada yang makannya terlalu jorok, lu jangan jorok-jorok gitu ya, makannya yang benar gitu. Kita boleh contoh ibu gembala kita yang tidak suka daging lain selain daging ayam. Ya, beliau itu bisa berumur panjang dan sehat. Ini juga ada alasannya, saudara. Bukan hanya semata cuman mujizat Tuhan, tapi beliau orang yang bertanggung jawab terhadap bait Allah. Saat beliau sudah tahu saya sudah tua dan saya tidak suka susu, beliau tahu apa yang harus saya lakukan untuk tulang saya tidak keropos. Lalu dia makan kalsium, ya. Karena dia tahu saya nggak suka susu, saya nggak bisa dikasih anlin muntah, ya. Tapi tulang saya ini kan perlu biar nggak osteoporosis. Kalau kemana-mana osteoporosis kan repot, mau naik panggung aja susah. Tapi dia bisa sehat sampai masa tuanya karena dia tidak korupsi terhadap kesehatannya. Dia makan dengan baik, dia minum vitamin yang diperlukan tubuhnya dengan baik. Nah itu kita bisa contoh. Ini saya lagi ngomongin diri saya sendiri loh ya. Ya, bukan berarti saya sudah lulus, saya belum lulus. Ya, tanya suami saya lah makan saya kayak apalah. Ya, vitamin suka lupa, apa suka lupa ya gitu ya. Tapi saya mau belajar. Saya dapat firman ini, ya Tuhan, kalau kita lalai terhadap kesehatan kita, itu namanya kita sedang mengkorupsi akan korban persembahan di hadapan Tuhan. Amin. Ya, mulai hari ini mari kita cari tahu apa yang tubuh kita perlukan untuk menjadi sehat. Apa yang tubuh kita perlukan untuk menjadi kuat menyelesaikan destiny ilahi. Amin. Yuk kita baca lagi dari Efesus pasal yang ke-6. Ayatnya dibuka dulu. Efesus pasal yang ke-6 berkata tentang apa? Hidup. Hidup kita nggak cuman masalah badan sendiri. Tapi kita punya orang-orang lain di sekitar kita yang merupakan kehidupan kita juga. Siapa di sini yang statusnya anak? Ya semua lah ya, masa lahir dari batu. Ya semua anak, benar? Siapa yang statusnya orang tua? Ya. Siapa yang statusnya bos, bukan bos, tuan. Siapa yang statusnya pegawai? Ada juga pasti ya.
Nah, ternyata di dalam Efesus 6 ini diatur sama Tuhan hak-hak yang harus kita berikan kepada orang lain yang tidak boleh dikorupsi. Karena hidup ini gak cuma untuk diri kita sendiri. Tapi istrimu, anakmu, suamimu, tuanmu, hambamu, itu semua adalah hidupmu. Betul? Jadi mari kita baca Efesus 6. Apa hal-hal yang tidak bisa kita korupsi dari orang-orang di sekitar kita. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Semua kita adalah anak. Dan kita tidak boleh mengkorupsi rasa hormat kita kepada orang tua kita. Mungkin hari ini ada di antara saudara yang tertemplak dengan firman ini, it's okay. Saya hari ini hanya mengatakan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Saya pun tertemplak, siapapun pasti tertemplak. Tapi kita harus tahu, kita harus meluruskan yang bengkok. Ya, bukan membengkokkan yang lurus. Kita harus meluruskan yang bengkok. Ya, kita harus tahu apa yang kita sudah korupsi sehingga kita tidak korupsi lagi. Hari ini kita dikatakan, hai anak-anak, tidak dikatakan kalau orang tuamu baik hormatilah dia. Kalau orang tuamu bijak hormatilah dia, no. Tuhan katakan siapapun engkau hai anak, hormati orang tuamu. Mungkin saudara ada di sini yang sudah lama gak pernah kontak sama orang tuamu. Karena ada hal-hal yang mengganjal di hatimu. Ada hal-hal yang menyakiti. Tapi katakan rasa hormat itu tidak boleh dikorupsi. Engkau harus tetap, kita harus tetap menunjukkan rasa hormat kita kepada orang tua kita. Itu artinya kita tidak mengkorupsi akan korban persembahan Tuhan. Yang kedua, bapak-bapak, siapa di sini yang papa-papa angkat tangan, ngaku? Ya, banyak. Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Anakmu harus mendapat porsinya. Apa? Tidak boleh sedih. Tidak boleh sampai marah. Apakah artinya marah itu? Saya pernah dengar satu cerita. Ada seorang anak, papahnya super sibuk. Lalu anak ini nanya ke papahnya, Papa itu gajinya berapa sih? Papanya nyebutin suatu angka. Itu orang bule ya, orang bule, $1 pakainya. Papa sebulan dapat segini. Oh, tapi sebenarnya papa tuh hitungannya tuh hour. Hitungannya itu gajinya tuh jam-jaman. Kalau orang bule biasanya gajinya jam. Jadi dia seminggu masuk berapa jam dikali. Oke Pak, aku mau nanya kalau 1 jam itu papa tuh digajinya berapa? $20 kata papanya. Oh, jadi 1 jam $20. Ada apa sih kamu nanya-nanya? Udah papa sibuk gitu. Papanya akhirnya sibuk lagi dan anak itu bermain. Selang beberapa waktu anaknya ini tiba-tiba membawa tabungannya ke papahnya. Tabungannya dipecahin, prak, dihitung sama dia. Papahnya belum ngerti maksudnya apa. Tapi anak itu akhirnya mengumpulkan receh demi receh, $1, $2 punya dia. Lalu dia sodorkan ke papahnya. Pah, ini. Apa ini? Ini $20 Pak. Saya tabung dari sisa uang jajan saya. Saya mau kasih ke papa $20. Untuk 1 jam papa main sama saya. Karena papa kan digaji $20 kan sejam. Nah biar papa gak rugi, aku kasih $20 ke papa, tapi papa main sama aku. Jangan kerja, sejam aja main sama aku. Saya waktu dengar cerita ini saya nangis. Karena seringkali itulah kemarahan yang ada di hati anak-anak kita. Mereka gak bisa keluar marahnya, tapi mereka melakukan hal-hal yang aneh. Karena apa sebenarnya?
Di dalam ini ada kerinduan yang tidak terjawab. Waktu kurang untuk mereka. Kita terlalu sibuk melakukan yang lain. Sampai kita gak punya waktu. Saudara, untuk mendidik anak itu butuh waktu loh. Di sini dia katakan, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kalau kita gak pernah ketemu anak kita, gimana kita mau didik mereka? Kalau kita gak pernah benar-benar make time buat anak kita, gimana kita tahu yang perlu mereka ketahui itu apa? Ya. Seringkali kalau kita terlalu sibuk, kita pikir anak kita beres. Udahlah ditanganin sama mbak, udah makan, udah mandi, udah. Nah, tapi kalau kita gak pernah make time buat anak kita gak bisa didik mereka sebenarnya. Nanti yang didik mbak. Nanti yang didik ya orang yang bersama mereka tiap hari itu. Maka di dalam ayat ini hak anak-anak kita adalah mereka harus dididik, dinasihati, diajar di dalam kebenaran Tuhan. Jangan korupsi hal itu dari anak-anak kita. Selama mereka masih tinggal bersama kita di rumah, tanggung jawab kita mendidik mereka di dalam kebenaran Tuhan. Buat waktu. Saya katakan sekarang, saya juga sibuk seringkali. Tapi kita berkata, sepakati hari ini. Kita bikin waktu untuk anak-anak. Selama mereka masih ada di rumah kita, didik mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Cari tahu apa yang mereka belum tahu. Cari tahu kalau anak saya susah untuk sharing, saya didik dia untuk sharing. Anak saya rada egois, saya ajari dia untuk jangan egois non. Kalau anak saya itu suka nggak percaya diri, maka saya harus make time, harus cari waktu untuk ngomong sama dia. Kamu itu bisa. Itu namanya kita make time buat anak-anak kita. Dia tidak kehilangan haknya untuk mendapat waktu dan kasih sayang. Juga mendapat pendidikan dan ajaran di dalam Tuhan. Yang selanjutnya, bapak-bapak lagi, jangan. Apa ya ini? Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dalam dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati. Sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Dan dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Di sini dikatakan hamba-hamba kamu harus memperlakukan Tuhanmu dengan adil. Dikatakan apa? Kamu jangan hanya baik di depan orangnya. Tapi kamu harus memberikan pelayanan kepada Tuhanmu seperti engkau sedang melayani Tuhan. Nah, ini jarang didapat. Seringkali hamba itu senangnya jilat bos. Oh di depan bos, bagus banget, baik banget apa. Tapi kalau udah di belakang ngomongin yang jelek-jelek. Nah itu berarti sudah tidak sesuai, itu namanya korupsi. Dikatakan engkau baik di depan, engkau baik di belakang. Engkau respect sama bosmu di depan, engkau respect juga di belakang dia. Show respect, hormati seperti engkau melakukannya dengan tulus untuk Tuhan. Dan saat kita melakukan itu, sesungguhnya kita sedang mempersembahkan suatu korban yang harum di hadapan Tuhan. Karena kita tidak korupsi terhadap bos kita. Lalu, demikian juga kamu tuan-tuan. Perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Saya kemarin baru nonton film Stupid Boss 2. Nah itu bos paling parah di dunia kalau saya bilang. Pegawainya nakal sedikit, bukan nentang. Bosnya misalnya melakukan keputusan yang salah. Lalu pegawainya, bos jangan gitu bos. Ini salah bos, nanti bisa mumet kita nantinya bos. Kamu gak nurut saya? Tak potong gaji kamu. Waduh, belum apa-apa ngancem terus. Nah itu bos yang bagi Tuhan itu korupsi. Apa yang menjadi bagian dari bawahanmu, dari anak buahmu, jangan asal main potong gaji. Jangan mengancam mereka, awas loh kalau kamu gini, awas loh. No. Tuhan katakan
engkau harus berbuat baik. Sehingga engkau nanti akan terima balasannya dari Tuhan. Engkau harus berbuat baik kepada orang-orang yang ada di bawahmu. Kepada orang-orang yang engkau pimpin. Engkau harus tidak boleh mengancam mereka. Engkau harus berbuat baik kepada mereka, maka Tuhan pun akan berbuat baik kepadamu. Nah itu adalah hal-hal yang Tuhan katakan jangan dikorupsi. Cara kita, nah ini saya kok lupa ya, kok ini gak ada buat istri ya? Apa di ayat yang lain? Kan dikatakan apa ya, di mana ya? Suami-suami kasihlah istrimu itu loh, ya kan? Ada kan? Suami-suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Ya kan? Benar? Nah, kalau di dalam Alkitab ini dikatakan istri itu harus menghormati suami, suami harus mengasihi istri. Jangan kebalik. Ya. Kalau suami apa? Mengasihi istri. Istri harus menghormati. Jadi bukan suami menghormati istri. Ya, betul. Siapa yang ngomong betulnya gede banget. Ya. Dikatakan di Alkitab, hai suami-suami, kasih istri. Seperti Kristus mengasihi jemaat. Tapi kebanyakan sekarang yang ada adalah suami menghormati istri. Suami takut. Nah, itu yang salah. Ya. Salah persepsi. Wanita itu adalah makhluk yang unik. Wanita itu sebenarnya kalau dia sudah disentuh dengan bahasa cinta yang tepat, dia akan menghormati. Benar? Benar enggak wanita? Betul. Jadi kita sekarang harus punya kesepakatan. Kesepakatannya apa? Harus dua pihak bekerja sama. Suami mengasihi istri, istri menghormati suami. Saya mau ngomong tentang perempuan dulu. Perempuan, engkau adalah penolong. Engkau adalah orang yang memang ditempatkan Tuhan di sisi suami untuk menolong dia. Dan tentunya engkau harus, kalau namanya menolong itu berarti yang ditolong belum tentu ngerti. Kita yang harus memberi pengertian, benar? Tapi tetap dengan menghormati. Seringkali kegagalan para wanita adalah mereka menjadi penolong yang diktator. Mereka menjadi penolong seperti ibu guru menolong muridnya mengerjakan matematika. Mereka menolong seperti mamah terhadap anak lakinya. No. Tuhan ngomong apa? Show respect kepada suamimu. Lakukan semua dengan hormat. Semua bisa. Kita memang menolong dia, tapi kita tidak merongrong dia. Kita menolong dia dengan cara yang nyaman untuk dia. Karena laki itu egonya tinggi. Kalau kita ngomongnya salah, dia akan shut down. Tak. Udah, ngedengerin kamu tambah mumet saya. Kamu bukannya nolong saya, kamu bikin saya tambah mumet. Saya mau ngerjain ini, tapi kamunya ngasih petunjuknya itu lebih dari operator. Tekan nomor sekian. Ini teman, nah, kalau operator kan tekan nomor sekian untuk ini, tekan nomor 2 untuk ini. Nah kita ini cerewetnya itu lebih dari operator. Karena kita ngerasa dia nggak bisa. Kita ngerasa suami kita tuh gitu aja nggak bisa. Gini loh Pak, nih lu harus begini, lu harus begini. Itu caranya itu nggak nyaman. Karena laki itu apa? Tuhan ngomong hak mereka untuk dihormati. Dan kalau kita melakukan semua tanpa hormat, itu kita sedang mengkorupsi. Kalau engkau memberitahu suamimu cara melakukan sesuatu tapi dengan papa tuh gitu aja gak bisa, lu tuh gimana sih Pak? Gini aja kok gak bisa, jemput anak aja telat terus. Misalnya gitu. Jemput anak loh Pak, cuman dari sini ke sini 5 menit, itu aja kok lu telat terus. Nah itu kita sedang mengkorupsi suami kita. Kita sedang mengkorupsi hidup kita sendiri. Karena kita sedang tidak menghormati dia. Kita memang penolong. Penolong tuh caranya gimana? Urusan misalnya jemput anak ya. Ini kan cuma contoh sehari-hari. Misalnya kita menjadi penolong, itu bukan marahin dia. Jemput aja telat terus, enggak.
15 menit sebelum anak kita keluar, teleponlah dia dengan hormat. Pak, di mana Pak? Masih kerja mah? Ini udah 15 menit lagi anak keluar. Kamu itu ya, tolong diatur waktunya supaya jangan terlambat. Nah itu kan bisa kan, itu nolong gak? Nolong gak? Nolong. Tapi dengan hormat. Nah itu loh contoh-contoh lah. Lakukan semua, kita memang wanita adalah penolong, tapi kita menghormati mereka, kita menolong mereka tapi dengan rasa hormat. Dengan intonasi yang hormat, dengan bahasa tubuh yang hormat. Karena saat kita sedang melakukan semua dengan meremehkan, maka dia sedang dikorupsi oleh kita. Suami-suami, kasihi istrimu. Temukan bahasa cinta yang tepat untuk dia. Kalau istrimu itu bahasa cintanya adalah waktu. Istrimu tuh seneng banget ditemenin. Istrimu tuh seneng banget kalau ke mall kamu nggak ngacir sendiri, misalnya kamu sama-sama nemenin dia ngini itu, terus anak bikin PR kamu temenin dia, misalnya lagi nyuci di dapur kamu temenin. Nah istri kamu misalnya bahasa cintanya tuh itu. Kalau kita nggak punya waktu untuk menemani dia, tapi misalnya pulang kantor ya, nih gua kasih bunga gitu, terus udah tidur, tinggal tidur. Apakah bungamu ini membuat dia merasa dicintai? No. Jadi bunga tidak bisa menggantikan waktu. Itu cewek, itu perempuan, tak kasih tahu bapak-bapak ya. Temukan bahasa cinta istrimu. Ada istri yang senangnya dikasih kado. Tapi kalau nanti belanja shopping di kintil gak seneng. Lu kenapa sih ngintilin gua terus, lu jalan-jalan sendiri cobalah kayak gitu. Karena bagi dia dikintilin tuh gak enak, itu saya ya. Kalau dikintilin malah risih, udah lu ke bagian cowok, saya ke bagian cewek, nanti ketemu di tengah-tengah lagi gitu ya. Saya kalau belanja shopping gak senang dikintil. Senangnya sendiri-sendiri, udah kamu bagian section cowok, saya section cewek, nanti kalau udah telepon-teleponan udah selesai. Nah ada perempuan yang gak seneng dikintil sana kintil sini, tapi kalau dikasih surprise, dikasih kado, dikasih apa, seneng gitu. Jadi para pria itu harus nemuin apa yang kekasihmu, apa yang istrimu suka. Nanti kalau itunya udah terkena, beda. Dia akan bisa lebih respect kepadamu, dia akan lebih mencintai engkau dengan tulus. Mungkin cerewetnya berkurang dari stadium 4 jadi stadium 2 gitu ya. Jadi akan ada perbaikan. Tapi firman Tuhan katakan tunjukkan cinta. Memang perempuan itu perlunya dicintai, bukan dihormati sebenarnya. Dicintai. Nah, nanti kalau udah bahasa cintanya pas, dia akan seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Istrimu pun akan bisa tunduk kepadamu. Ya. Tapi ini harus bekerja sama saudara. Mari kita mulai hari ini memperbaiki apa yang perlu diperbaiki. Kepada anak kita, beri haknya. Saya juga diajari Tuhan sesuatu tentang anak. Anak itu masih punya hak bermain saudara. Ya. Ada orang tua yang sangat menginginkan anaknya ranking 1, ranking 2. Sehingga orang tuanya nge-push anaknya untuk pokoknya di rumah belajar, di sekolah belajar, di les belajar. Tanya Kayla, saya kok di rumah udah jarang nyuruh dia belajar. Karena saya diajari Tuhan, kamu harus kasih porsi belajar untuk dia, tapi saat main dia tidak boleh dikorupsi. Ya, karena dia pun anak, dia harus bermain agar sehat jasmani rohani. Nah, jadi saya kasih aturan ke Kayla, kamu di kelas jangan banyak ngomong. Kamu jangan ngobrol terlalu banyak. Nah saya nanya ke Lausenya, katanya kalau Kayla sih lumayan lah Cik, gak terlalu cerewet kok. Oh ya puji Tuhan, berarti dia sudah melakukan ya. Di kelas kamu dengerin Miss, di les kamu belajar sungguh-sungguh. Di rumah gak usah belajar, main gitu. Kalau di rumah udah dia gak megang buku pelajaran, wis pokoknya ngalor ngidul kemana, ke rumah omanya, ke rumah saya, ke rumah omanya lagi. Udah gak belajar, tapi memang dia perlu. Nah kita juga sebagai orang tuh harus gitu. Jangan korupsi waktu anak kita, suruh belajar terus ya, stres. Ya, beri porsinya yang tepat. Rasa hormat kepada suami kita berikan dengan porsi yang tepat. Rasa cinta
dan menyatakan cinta kepada istri kita, nyatakan dengan cara yang tepat. Semuanya akan menjadi korban yang perfect, yang berkenan, yang sempurna. Kita baca sekali lagi. Kalau Tuhan berkata kita harus mempersembahkan hidup ini sebagai korban yang sempurna, berarti Tuhan ngomong berarti kamu bisa, nak. Amin. Tuhan gak akan nyuruh sesuatu kalau gak bisa. Saat Tuhan katakan, ayo dari yang baik, naik tingkat jadi berkenan, naik tingkat lagi jadi sempurna. Mungkin hari ini kondisi kita masih baik-baik, tapi Tuhan ngomong yuk upgrade. Hari ini firman-Nya ini lihat, oh haknya saya memperlakukan istri harus gini, memperlakukan suami gini, memperlakukan anak, memperlakukan orang tua saya harus gini. Memperlakukan anak buah harus gini, oh saya harus memperlakukan bos saya seperti ini. Semua sudah diatur dan tertulis dalam firman Tuhan. Mari kita lakukan dengan kesungguhan hati. Jangan korupsi lagi. Mari luruskan semua yang bengkok. Maka kita akan didapati menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Kita baca sama-sama yang terakhir. Roma 12 ayat yang 1. Yuk bangkit berdiri semuanya. Habis ini tim musik bisa menyanyi lagi. Kita nyanyikan sesuatu tentang persembahan hidup kita. Mari kita komitmen di hadapan Tuhan hari ini. Kita mau belajar mempersembahkan tubuh jiwa roh kita ini. Roma 12 ayat yang pertama silahkan ditayangkan. Kita baca dengan suara keras ya saudara ya. Sebagai doa kita, sebagai komitmen kita bahwa kita mau mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang hidup dan berkenan. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.